Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Putri Nur Azizah dari kelas 12 F6. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Latar belakang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945 pada masa penjajahan Jepang, yang dilatar belakangi oleh: pertama, pasukan Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pemuda Indonesia karena mereka tidak menerima kekalahan. Yang kedua, dikarenakan insiden lepasnya tawanan Jepang di Cepiring pada tanggal 14 Oktober 1945. Yang ketiga, munculnya kabar sumber mata air di Candi Lama yang diracuni oleh pihak Jepang. Dan yang terakhir adalah berita tewasnya Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau RS Purasara. Hal ini sangat memicu kemarahan warga Semarang sehingga mereka melakukan perlawanan kepada pihak Jepang. Awal mula peristiwa, tanggal 19 Agustus tahun 1945, merupakan awal mula dari pertempuran yang melibatkan semangat juang para pemuda dan rakyat Semarang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat itu radio menyiarkan terkait perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Hal ini pun membangun semangat perlawanan di kalangan pemuda Semarang. Kronologi peristiwa pertempuran 5 hari Semarang. Hari pertama, pada 14 Oktober 1945, sekitar 400 tawanan Jepang yang sebelumnya bekerja di pabrik gula Cepiring berhasil melarikan diri dari pengawalan dan diangkut oleh pemuda ke penjara Bulu. Mereka kemudian meminta perlindungan kepada pasukan Batalion Kido Buta yang dipimpin oleh Mayor Kido di daerah Jatingaleh. Peristiwa kedua, para pemuda Semarang melakukan perebutan senjata terhadap Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara pemuda dan pihak Jepang. Pada tanggal yang sama, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air di Candi Lama ditangkap oleh Jepang lalu dilucuti dan disiksa. Kemudian, muncul kabar bahwa persediaan air di Candi Lama diracuni oleh pihak Jepang. Berita tewasnya Dr. Karyadi yang ditembak oleh tentara Jepang ketika sedang dalam perjalanan untuk memeriksa reservoir Siranda di Candi Lama juga menjadi pemicu yang memperhebat pertempuran. Selain itu, peristiwa ditangkapnya Mayor Jenderal Nakamura oleh para pemuda di kediamannya, Magelang, juga memicu balas dendam Jepang. Hari kedua dan ketiga, tanggal 15 dan 16 Oktober 1945, pada hari kedua dan ketiga, Jepang masih tetap berusaha untuk menguasai kembali wilayah Semarang. Namun, pihak Semarang mendapat bantuan dari berbagai daerah. Bantuan-bantuan tersebut diantaranya datang dari wilayah barat, timur, dan selatan. Bantuan dari barat ada Kendal dan Weleri. Bantuan dari timur ada Demak, Kudus, Pati, dan Purwodadi. Sedangkan bantuan dari selatan ada Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Hari keempat, pada tanggal 17 Oktober, diadakan perundingan gencatan senjata yang bertempat di Candi Baru. Perundingan ini dilangsungkan oleh perwakilan pihak Indonesia, Jepang, dan pihak sekutu. Perwakilan dari pihak Indonesia adalah Kasman Singodimejo dan Mr. Sartono. Kemudian perwakilan dari pihak Jepang ada Letnan Kolonel Nomura dan Komandan Tentara Dai. Sedangkan perwakilan dari pihak sekutu ada Brigadir Jenderal Betel. Perundingan tersebut telah disetujui oleh Indonesia. Namun sayangnya, Jepang masih tetap melanjutkan pertempuran. Pada hari kelima, tanggal 18 Oktober 1945, Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan para pemuda. Kemudian datang utusan pemerintah pusat dari Jakarta untuk merundingkan keamanan dan kedamaian di Semarang. Pada hari kelima juga tercapai perjanjian gencatan senjata dengan ancaman dari Nakamura yang hendak melakukan pengeboman kota Semarang jika senjata tak diserahkan paling lambat 19 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhir peristiwa, ternyata, pada tanggal 19 Oktober belum ada tanda-tanda senjata diserahkan oleh pihak Jepang. Tiba-tiba pada pukul 7:45, muncul berita bahwa tentara sekutu mendarat di pelabuhan Semarang. Pasukan Inggris, termasuk Gurkha, tiba untuk melucuti senjata tentara Jepang dan akhirnya pertempuran 5 hari di Semarang berakhir. Pertempuran tersebut diperkirakan membawa korban jiwa sekitar 500-850 orang Jepang dan sekitar 2.000 orang Indonesia, terutama di Semarang.
Peristiwa pertempuran 5 Hari Semarang ini kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di daerah Simpang 5, Kota Semarang, yang diresmikan pada 20 Mei 1953 oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno.